Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Saleh, salah satu guru di SMP Negeri 1 Bocil. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan sedikit mewawancarai Bapak tentang beberapa hal seperti itu, Pak. Boleh. Jadi Bapak sudah berapa lama mengajar di SMP 1 Bocil? Kalau mengajar di SMP 1 Krucil baru sekitar 8 bulan ini. Berarti baru-baru ini. Ya, baru-baru ini. Bagaimana proses pembelajaran di sana menurut pendapat Bapak? Saya kira proses pembelajaran di SMP 1 Krucil ini sudah mendekati ideal karena di sana sudah ada 2 guru penggerak yang bisa menggerakkan teman-teman untuk bisa berinovasi dalam pembelajaran. Selain itu juga banyak sekali guru-guru PNS dan juga guru-guru P3K yang saling berkolaborasi sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Jadi anak-anak merasa senang berada di sekolah. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang ada di sana? Oke. Caranya sesuai dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka. Maka yang pertama yang kita lakukan ini adalah dengan melihat nilai sebelumnya. Nilai baik itu nilai rapot, nilai ulangan harian, atau mungkin melihat dari penilaian dari guru BK. Selain itu kita juga bisa melakukan tes diagnostik. Jadi anak-anak akan kita beri tes dasar sehingga nanti ketemu nih kelemahan mereka di mana. Termasuk dalam pembelajaran saya biasanya saya menerapkan ada pretest, tes awal di mana akan menstimulus anak sehingga kita bisa memetakan anak untuk bisa tahu kemampuan mereka sejauh mana. Jadi seperti itu. Bagaimana cara Bapak memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual maupun sosial emosionalnya? Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dan juga KSE PSE. KSE ini adalah pembelajaran sosial emosional, di mana sebelum pembelajaran kita memberi umpan balik kepada anak seperti apa perasaan mereka. Apakah sekarang dalam keadaan senang, susah, sedih atau bagaimana, sehingga nantinya kita bisa menyesuaikan nih model pembelajaran seperti apa yang cocok hari ini kita terapkan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di RPP. Kemudian juga dengan melakukan pelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi dari proses, kemudian diferensiasi maupun dari produknya. Ada diferensiasi sebenarnya ada 3, ada konten, proses, produk. Nah ini tergantung kepada kemampuan setiap siswanya. Nanti kita sesuaikan, pembelajaran juga disesuaikan dengan kemampuan mereka sendiri. Apakah ada cara khusus Bapak untuk memotivasi siswa agar meningkatkan prestasi mereka? Oke, cara khusus sebenarnya kita memberikan pembelajaran yang holistik, artinya menyeluruh, sehingga mereka paham nih. Misalnya KD saya ingin berikan KD-nya tentang surat, misalnya membuat surat pada Microsoft Word. Nah, di situ kita jelaskan dulu nih. Nanti kalian akan membuat seperti ini. Artinya mereka yang mengeksplor sendiri, kita hanya memfasilitasi. Kita hanya fasilitator. Guru di sini bertindak sebagai fasilitator karena kalau pembelajaran sekarang harus student center, jadi berpusat pada murid. Jadi strategi saya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya juga mereka akan terpacu. Oh iya, saya harus belajar ini. Nanti kalau tujuan saya belajar ini, bisanya nanti saya membuat ini. Jadi seperti itu. Contoh misalnya tadi saya terapkan di pembuatan surat. Oh kalau misalnya saya belajar cara membuat surat yang baik dan benar di Microsoft Word, nanti saya bisa membuat surat undangan, surat tahlilan misalnya, atau undangan tahlilan misalnya, atau surat resmi misalnya OSIS dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak. Adakah apresiasi khusus untuk anak-anak yang berprestasi? Oke, kalau sekarang kita tidak boleh memberi penghargaan. Kenapa?
sesuai dengan kurikulum Merdeka yang baru, bahwa penghargaan itu akan mengkerdilkan murid. Jadi murid kalau diberi penghargaan yang terus-menerus, mereka hanya akan mengharapkan penghargaan itu sebagai imbalan. Nah, bukan mereka menyadari bahwa saya yang butuh untuk belajar ini. Jadi bukan penghargaan, tapi saya lebih cenderung memberikan apresiasi, memberikan motivasi kepada mereka, memberikan gambaran. Nah, nanti dunia kerja kalian loh seperti ini. Karena kita di 2030 nantinya ini akan masuk pada masa kemasan di mana usia muda di Indonesia ini akan semakin banyak yang produktif dan sudah terintegrasi dengan komputer. Jadi sekarang sudah digitalisasi. Jadi seperti itu. Cenderungnya saya memotivasi, bukan memberikan penghargaan khusus, tidak. Jadi memotivasi mereka, memberi gambaran kepada mereka bahwa jika mereka belajar seperti ini, nantinya mereka akan mendapatkan ilmu yang seperti ini yang bisa diterapkan ketika mereka dewasa. Jadi seperti itu. Oke, berbicara tentang pendidik dan peserta didik, pasti kan ada yang namanya permasalahan anak-anak nakal seperti itu, Pak. Ya, pasti. Adakah hukuman seperti apa yang pernah Bapak terapkan atau lakukan kepada anak-anak yang nakal itu? Oke, kita garis bawahi, jangan nakal, tapi mereka memiliki karakter yang berbeda. Tidak ada anak nakal, yang ada anak kurang perhatian, baik dari orang tua, dari guru, dari lingkungan sekitar, sehingga memacu mereka untuk mencari perhatian dengan berbuat sesuatu yang menurut kita salah, menurut guru-guru kadang salah, menurut orang tua kadang salah. Itu sebenarnya mereka butuh perhatian, bukan nakal ya. Jadi tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang kurang perhatian. Nah, cara penanganan khususnya yaitu salah satunya yang saya terapkan sendiri di anak-anak ini adalah dengan mengajak mereka untuk berdiskusi. Jadi mengajak mereka untuk mencari penyebab apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Jadi istilahnya kalau dalam pembelajaran itu namanya coaching. Kita sebagai guru harus menjadi coaching. Jadi kita memberikan arahan kepada mereka, tapi mereka yang menemukan jawabannya sendiri. Oh, saya melakukan tindakan ini berarti saya salah. Nah, kalau salah, maka yang harus saya lakukan adalah ini dan ini misalnya. Jadi biarkan mereka yang mencari jawaban dari perbuatan yang mereka sendiri. Karena anak itu sebenarnya tidak paham apa yang mereka lakukan, tetapi mereka sadar apa yang mereka lakukan. Artinya gini, kalau saya melakukan misalnya ini ya bolos, berarti mereka sadar saya bolos. Tapi mereka tidak tahu kalau saya bolos nantinya yang rugi saya sendiri. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga kita cenderungnya sebagai pendidik yang saya lakukan ini adalah coaching mereka, mengajak mereka diskusi, kemudian menanyakan penyebab mereka seperti itu. Kemudian juga yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan orang tua. Peran orang tua penting dalam pembelajaran holistik di sekolah. Kenapa? Tanpa adanya dukungan orang tua, walaupun guru mengajarkan ABCD, di rumah dibiarkan bebas, maka juga akan terjadi yang namanya mereka itu kurang perhatian. Yang tadi sampean sebut itu nakal. Kalau bagi saya tidak ada anak nakal, tapi anak yang kurang perhatian. Berarti lebih melakukan kepada pendekatan kepada mereka. Baik, menurut Bapak profil guru yang baik dan kompeten itu seperti apa? Profil yang guru yang kompeten itu dan baik menurut saya itu tidak ada yang sempurna sih. Namanya manusia pasti ada salahnya lah, setiap ada salah. Tetapi cenderungnya kita sebagai pendidik atau guru yang baik ini adalah guru yang menjadi fasilitator bagi siswanya. Biarkan mereka mengeksplor materi yang ingin mereka pelajari, biarkan mereka untuk mengapresiasikan diri mereka, karena tiap anak itu bakatnya beda, kemampuannya berbeda. Nah, dari situ tidak bisa kita paksakan nih.
Ani misalnya suka matematika tapi dia tidak suka menggambar. Nah, otomatis Ani nilai di matematikanya bagus tetapi di gambarnya tidak bagus. Maka dari itu kita tidak boleh menghukum mereka, kamu ini tidak bisa pelajari ini, tidak seperti itu. Karena kita terlahir dengan bakat yang beda. Jadi cenderungnya satu adalah menjadi fasilitator bagi murid. Yang kedua, ini adalah memahami karakter murid. Jadi memahami karakter murid. Tidak sepenuhnya murid yang butuh perhatian, yang dalam tanda kutip tadi disebutkan nakal itu salah mereka, bukan. Kadang salah kita, salah pendidiknya. Kenapa kok bilang salah pendidiknya? Contoh misalnya ketika jam kosong anak dibiarkan kosong di dalam kelas, yang salah siapa? Apakah muridnya yang bikin kenakalan atau mungkin bikin kegaduhan? Bukan. Yang salah satunya adalah peran guru yang kurang memperhatikan muridnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kita sebagai pendidik ini harus melihat siswa dalam kondisi sebagai subjek, bukan hanya objek. Jadi mereka itu sebenarnya bukan kertas putih. Perlu diperhatikan, siswa bukan kertas putih. Tapi siswa ini sebenarnya sudah punya coretan-coretan, sudah punya bekal-bekal dasar yang mereka terima dari orang tuanya, dari guru gajinya. Nah, sebagai guru kita ini harusnya adalah mengarahkan mereka untuk bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Jadi seperti itu. Jadi satu tadi saya bilang adalah fasilitator, dua adalah guru yang bisa memperhatikan atau bisa melihat potensi dari siswanya, karakter siswanya seperti apa. Jadi dua syarat itu sudah cukup sebenarnya menjadi guru yang baik. Oke, bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan warga sekolah, misal kepala sekolah, dewan guru ataupun warga sekolah yang lain? Oke, yang namanya sekolah ini terdiri banyak komponen ya, seperti Mbak tadi sebutkan. Ada warga sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada penjaga sekolah, ada petugas kebersihan dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa kita menjalin hubungan yang baik adalah dengan cara komunikasi yang baik. Jadi dengan cara berkomunikasi baik itu kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi jangan jadi Superman di sekolah, merasa dirinya baik, saya baik sendiri, biarkan orang lain itu salah. Tidak seperti itu, karena kita berinteraksi dalam kehidupan yang sosial. Maka dari itu komunikasi yang baik ini menjadi kunci penting untuk menjalin hubungan yang baik. Yang kedua, ini adalah budayakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Entah itu kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah, kepada penjaga sekolah, bahkan kepada murid kita. Karena guru adalah menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Guru menjadi contoh sebenarnya, figur bagi siswanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah 5S seperti itu, nanti orang akan cenderungnya ke kita itu, ini orangnya ramah kan gitu. Jadi jangan hanya masalah di rumah atau masalah di mana dibawa ke sekolah, jangan. Kita harus menjadi guru yang profesional. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ini adalah interaksi. Ketika kita interaksi, kita harus menjaga perasaan, menjaga omongan, menjaga lisan. Karena dengan lisan ini bahaya, kita bisa-bisa orang itu tanpa kita sentuh mereka merasa tersakiti, karena kadang dari ucapan kita yang menurut kita gitu kan tidak tertuju pada si A, tetapi ternyata kenyataannya si A yang merasa misalnya. Nah, jadi jaga lisan. Itu yang saya lakukan sendiri di sekolah. Jadi kita harus komunikasi yang baik, kemudian menjaga omongan, dan juga yang tadi yang saya sebutkan adalah interaksi yang baik. 5S yang harus kita terapkan di sekolah. Baik, selama 8 bulan mengajar di SMP 1 Krucil, apakah ada pengalaman yang mengesankan bagi Bapak? Saya kira semua pengalaman yang saya alami di sana mengesankan semua. Kenapa? Di lingkungan yang baru, semangat baru, kemudian saya merasa di sana itu menjadi keluarga. Jadi
menjadi satu kesatuan dengan yang lain, karena mereka welcome dengan adanya saya yang di sana itu. Kemudian juga yang paling berkesan ini adalah setiap kali kita ada kegiatan, mereka saling tolong menolong, bantu membantu. Itu yang disebut dengan super team, bukan superman. Jadi apa yang menjadi permasalahan sekolah kita kerjakan, kita selesaikan bersama-sama. Itu yang paling berkesan bagi saya. Oke, menurut Bapak, apakah apa yang perlu kami persiapkan sebagai calon pendidik agar nantinya kami bisa menjadi guru yang baik dan profesional? Oke, namanya mahasiswa itu pasti idealis ya. Pikirannya pasti pengennya yang perfect gitu kan ya. Tapi dalam kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Terkadang kita harus yang pertama adalah kuat mental. Kenapa? Ketika kita menjadi pendidik, kita menjadi teladan yang baik. Ini kuat mental, akan ada saja omongan sana sini yang kadang menurut kita itu adalah omongan yang tidak mengenakan. Yang kedua adalah jaga perilaku. Kenapa kok jaga perilaku? Ketika kita menjadi guru, maka kontrak kita seumur hidup dengan murid-murid kita. Kalau guru ingat sama muridnya belum tentu. Paling ingatnya 1-2. Yang paling nakal, paling cantik misalnya, ya itu yang ingat. Tapi kalau murid pasti seumur hidup ingat dengan gurunya. Maka dari itu kita harus menjadi tauladan yang baik. Jadi menjadi tauladan yang baik bagi murid-murid kita. Bagaimana dengan menjaga sikap kita sendiri. Tuh. Kemudian yang ketiga, jangan hanya terfokus pada teoritis. Ya. Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa, mbaknya sebagai mahasiswa, teorinya seperti ini loh, diterapkan kok tidak seperti ini ya, kok hasilnya tidak sesuai ya. Ya karena ada banyak variabel, banyak faktor yang bisa mempengaruhi terhadap metode-metode yang kita terapkan di sekolah. Kemudian yang keempat adalah belajar sepanjang hayat. Artinya walaupun mbaknya nanti ini lulus kemudian jadi guru, jangan berhenti untuk belajar. Tetap belajar karena apa? Kurikulum itu setiap tahunnya berbeda-beda. Dulu kita kurikulumnya dari KTSP berubah menjadi K13, berubah menjadi kurikulum merdeka sekarang. Esensinya sama. Tapi cuman kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah menyesuaikan dengan tempat kerja kita. Misalnya mbaknya sebagai guru bahasa Indonesia nih ya, kemudian mbaknya bercerita nih, coba nak ceritakan tentang kisah seorang nelayan ngajarnya di gunung, nyambung enggak kira-kira? Nah, enggak nyambung. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam. Kodratnya kita ada di mana nih? Ngajarnya di mana? Di gunung. Maka biarkan mereka mengeksplor apa keseharian mereka. Nak coba ceritakan kamu kegiatannya sehari-hari di kebun misalnya, kan nyambung. Saat kamu meres susu menjadi peternak misalnya, kamu ceritakan nak. Atau buatlah puisi tentang misalnya sapi perah misalnya. Jadi itu nyambung. Kalau kita itu nyuruhnya mereka, kita memberikan PR misalnya pekerjaan rumah yang tidak sesuai, maka kita dolim sebenarnya kepada murid kita. Kenapa? Tuntutan kita harus dapat nilai sekian. Nilai itu tidak mutlak. Sekali lagi, nilai itu tidak mutlak. Kenapa? Belum tentu murid kita yang pintar, murid kita yang nilainya tinggi nantinya akan menjadi orang sukses, belum tentu. Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Tetapi kalau berkaitan dengan tauladan, berkaitan dengan sikap, itu pasti akan selalu dikenal. Atau misalnya nih, oh itu murid saya ya. Nah, jadi biarkan murid kalian nanti, murid kamu nanti mengakui bahwa kamu ini gurunya gitu. Jangan sampai siapa itu bukan guru saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi biarkan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi muridnya. Enggak usah kerang-kerang. Enggak zaman sekarang. Jadi kita harus menyenangkan bagi murid-murid kita. Mungkin ada lagi.
Allah